Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Widita Argyagani Mulyadi dari Kedeputian SDM Kementerian Pan RB yang akan mencoba memandu acara kegiatan Bisa Tanya Kebijakan Pan RB untuk hari ini, tanggal 7 Maret 2023. Acara akan didahului dengan sedikit pemaparan dari narasumber kita dan dilanjutkan sesi tanya jawab sesuai dengan tema yang akan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu bernama Tamzil Satria, seorang analis kebijakan pertama pada Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pariwisata. Yang bersangkutan akan membawa tema seputar jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Agar tidak membuang waktu lebih lama lagi kepada warganet dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Mas Tamzil terkait penjelasan substansi dari Peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Kepada Mas Tamzil, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Widi atas kesempatannya yang diberikan. Baik, sebelumnya selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Widi, kita di sini akan membahas terkait seputar jabatan fungsional ya Bapak Ibu. Mungkin seperti diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kita dari Kementerian Pan RB sudah mengundangkan ya atau sudah menerbitkan tentang Peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Mungkin kita di sini nanti saya akan memaparkan sedikit tentang jabatan fungsional, kemudian setelah itu kita nanti lebih sesi diskusi yang akan nanti dipandu oleh Mas Widita. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan di layar kaca Bapak Ibu sekalian? Baik, hari ini saya akan membahas tentang seputar jabatan fungsional, khususnya yang berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023, yang dimana peraturan tersebut itu sudah mewakili terkait dengan seluruh jabatan fungsional ya. Nanti dengan basisnya pengelolaan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB nomor 6 tahun 2022. Baik, saat ini yang berhubungan dengan ruang lingkup tata kelola jabatan fungsional ya Bapak Ibu. Seperti hal yang kita ketahui dulu, kita pedomannya terkait dengan jabatan fungsional adalah dari Peraturan Menteri Pan RB nomor 13 tahun 2019. Namun kan ini kan masih tetap berlaku ya Bapak Ibu ya. Peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 kan berlakunya 1 Juli 2023. Yang dimana perubahan-perubahan pokoknya, yakni yang pertama terkait dengan berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP itu yang ada dulunya di Peraturan Menteri Pan RB nomor 13 tahun 2019 itu basisnya itu integrasi, yang dimana butir kegiatan diintegrasikan dengan SKP gitu. Namun di Peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini nanti kita lebih ke ada ruang lingkup kegiatan yang dimana nanti lebih general ya Bapak Ibu, kemudian disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Permenpan 13 tahun 2019 itu perpindahan dulu kan hanya bisa dilakukan dalam satu rumpun ya Bapak Ibu, satu rumpun, tapi di Permenpan 1 tahun 2023 ini perpindahannya itu bisa dilakukan oleh lintas rumpun Bapak Ibu, lintas rumpun. Jadi misal dari rumpun manajemen ke rumpun terkait dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain, itu kan bisa dari lintas rumpun ya Bapak Ibu. Sebenarnya Permenpan 1 ini juga mendukung dari Permenpan 22 tahun 2021 tentang pola karir PNS. Nah, di situ kan sebenarnya sudah termention ya terkait dengan lintas rumpun untuk pola karir khususnya jabatan fungsional. Kemudian untuk penetapan target angka kredit di Permen 13 itu pada penjelasan butir kegiatan dalam SKP. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada integrasi, yaitu penyelarasan, yakni butir kegiatan jabatan fungsional yang ada di peraturan Pan RB-nya masing-masing ya Bapak Ibu diintegrasikan ke SKP. Namun di Permenpan 1 tahun 2023
target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengenali untuk konversi predikat. Jadi sebagai evaluasi ya nanti tiap tahunnya. Jadi nanti dari Bapak Ibu nanti ekspektasi kinerja yang diekspektasikan pimpinan itu seperti apa melalui dialog kinerja. Nah, di situ nanti akan dievaluasi nanti tiap akhir tahunnya. Dan nanti hasil evaluasi tersebut nanti akan menghasilkan predikat kinerja. Nah, dari predikat kinerja itulah yang nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit. Nah, angka kredit tersebutlah yang akan menjadi angka kredit Bapak Ibu untuk naik pangkat ataupun naik jenjang. Kemudian kalau dulunya di Permen 13 dulunya kita masih ada dupak ya Bapak Ibu ya, daftar usulan pengajuan angka kredit. Di situ kita masih menggunakan dupak, kemudian terkait dengan administrasinya, evidence dan lain hal gitu ya Bapak Ibu. Namun di Permen 41 ini kita tidak ada lagi yang namanya dupak gitu. Nanti lebih terkait dengan pemenuhan ekspektasi kinerja atau yang diekspektasikan oleh pimpinan itu seperti apa yang diekspektasikan pimpinan, kemudian kita mendeliver ekspektasi tersebut seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di Permen 13 tahun 2019, kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk JPT dan jabatan administrasi. Namun di Permen 1 ini kita buka peluang juga untuk jabatan fungsional, namun tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kenaikan pangkat luar biasanya. Kemudian kait dengan instansi pembina. Instansi pembina ini kan sudah ada ya Bapak Ibu di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Itu kan ada 19 tugas instansi pembina ya Bapak Ibu. Itu kan meliputi terkait dengan pendidikan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi, dan koordinasi dengan instansi pembina dan instansi pembina. Gitu. Namun di peraturan Presiden nomor 1 tahun 2023 ini, di sini kita juga nantinya karena dupak kan sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti instansi pembina nanti lebih seperti halnya menyusun konten-konten pembelajaran apa saja sih yang buat untuk terkait dengan peningkatan kapasitas para pejabat fungsionalnya. Kemudian ini adalah statistik ya Bapak Ibu, statistik yang ini adalah data statistik dari BKN per 31 Desember 2022. Yang dimana pasca penyederhanaan birokrasi ini kan sekarang lebih didominasi oleh pejabat fungsional ya Bapak Ibu, seperti hal yang kita lihat di diagram ini ya Bapak Ibu, bahwa 50% dominasinya adalah pejabat fungsional, khususnya pasca penyederhanaan birokrasi. Gitu. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya serta kedudukan jabatan fungsional itu seperti apa? Nah, ini kita bawa jabatan fungsional ini memang kan kita basisnya adalah keahlian dan keterampilan tertentu pada unit organisasi yang dimana nanti atas pemenuhan ekspektasi kinerja itu Bapak Ibu. Lalu kedudukan jabatan fungsional tersendiri ini berkedudukan di bawah jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional lain ya seperti hal yang sudah memiliki unit kerja mandiri itu ya pejabat fungsional yang menduduki pada unit kerja mandiri. Kemudian pejabat fungsional juga bekerja dalam sistem kerja yang kolaboratif dalam atau lintas unit. Ini sebenarnya sudah ada di Permen nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja ya Bapak Ibu. Di situ kita sebenarnya pejabat fungsional ini sudah lebih agile ya, lebih fleksibel, dinamis dalam terkait dengan hal penugasan, ruang lingkup tugasnya. Jadi tidak terlalu mengikat ya. Kalau dulu kan masih rigid ya Bapak Ibu. Kemudian ini para pejabat fungsional ini juga mendukung pada organisasi yang agile dan dinamis. Peraturan Kementerian Pan RB sendiri kan sudah mengeluarkan surat edaran ya Bapak Ibu nomor 3 tahun 2023 tentang tata cara ya terkait dengan konversi predikat kinerja ke angka kredit gitu ya. Nah, itu bahwa nanti para pejabat fungsional ini nantinya akan mendukung kinerja unit organisasi. Nah, oleh karena itu unit organisasi ini nanti mendapatkan predikatnya apa nanti akan diturunkan ke para individu atau pegawai atau para pegawai atau PNS, khususnya juga jabatan fungsional dalam hal ini ya. Itu. Semuanya ini adalah ekspektasi kinerja ya Bapak Ibu, karena untuk supaya kita ini para pejabat fungsional supaya lebih agile ya dalam mendukung pemenuhan ekspektasi pimpinan.
Ini terkait dengan mekanisme karir jabatan fungsional. Mungkin sebelumnya kan kita sudah membahas ya, Bapak Ibu, dan kebetulan juga dengan saya ya terkait dengan mekanisme karir jabatan fungsional, bahwa mekanisme karir jabatan fungsional ini tetap masih ada empat empat ya, Bapak Ibu. Mungkin yang pertama, untuk yang pertama terkait dengan pengangkatan pertama. Untuk pengangkatan pertama sendiri, ini adalah pengangkatan pertama ini dikhususkan untuk CPNS, ya, khususkan untuk CPNS. Kemudian pengangkatan pertama sendiri ini juga pengangkatan pertama ini untuk yang kategori pemula, terampil dan ahli untuk yang keterampilan ya. Untuk yang keahlian ya ini ahli pertama dan ahli muda. Ini sudah ada di peraturan PP 11 PP 11 tahun 2017 ya, seperti itu. Kemudian di pengangkatan pertama ini ada pengangkatan pertama ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah harus mencantumkan JF dalam keputusan pengangkatan. Maksudnya adalah bahwa sesuai dengan formasinya apa, jadi nanti yang bersangkutan nanti diangkat sesuai dengan formasi, namun diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas jabatan fungsionalnya gitu. Kemudian yang ke Bapak Ibu, perpindahan dari jabatan lain ini adalah perpindahan melalui jalur karirnya horizontal ya, atau yang setara ya, yakni antar kelompok jabatan fungsional atau antar jabatan. Jadi bisa ya Bapak Ibu, dari jabatan fungsional satu ke fungsional lain, atau mungkin dari jabatan administrasi ke fungsional, atau dari jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional. Nanti sesuai dengan kebutuhan organisasi ya, seperti itu. Kemudian syarat pendidikan sama saja ya Bapak Ibu, kita untuk yang yang dikelompokkan untuk keahlian, kemudian minimal SLTA atau sederajat. Untuk yang JF kategori keterampilan, di perpindahan dari jabatan lain ini ada namanya uji kompetensi gitu ya. Namun tetap nanti akan ada berdasarkan untuk menduduki jabatan fungsional, mekanisme karir melalui perpindahan jabatan lain itu ada namanya pengalaman minimal 2 tahun di bidang JF yang akan diduduki. Kemudian ada batas usia. Batas usia di sini adalah batas usia pengangkatan ya, Bu, seperti yang kita ketahui ketentuan peraturan perundang-undangan di PP 11 tahun 2017, contoh PP 17 tahun 2020. Ini batas usia pengangkatan seperti halnya kalau kategori keterampilan ya, dari pemula sampai dengan penyelia itu 53 tahun, kemudian dari ahli pertama ahli muda 53 tahun untuk kategori keahlian ya. Kemudian untuk ahli madya itu 55 tahun dan ahli utama 60 tahun. Kemudian terkait di penyesuaian ini Bapak Ibu, penyesuaian ini kan sebenarnya ada 3 ya, terkait penyesuaian ya. Kita bisa lakukan penyesuaian. Yang pertama adalah penetapan jabatan fungsional baru, kedua ada perubahan ruang lingkup dan atau kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional ya. Nah, untuk yang penetapan jabatan fungsional baru itu Bapak Ibu, kita kan di sini masih moratorium ya, jadi kita khususnya bagi instansi pembina ya, kita belum bisa mengakomodir jabatan fungsional baru karena kita sedang melakukan klasifikasi jabatan fungsional untuk lebih mensimplifikasikan jabatan fungsional. Jadi kita di sini lebih mengakomodir terkait dengan perubahan jabatan fungsional itu. Kemudian sama saja Bapak Ibu, di sini pengalaman tetap minimal 2 tahun pada bidang JF yang akan diduduki. Namun perbedaannya di penyesuaian ini Bapak Ibu, di sini adalah dalam hal ya penataan birokrasi, penyesuaian bisa dilakukan untuk jenjang yang setara dengan jabatan administrasi ini. Maksudnya ini adalah penyesuaian melalui penyataan jabatan gitu. Karena kan kita sudah melakukan penyederhanaan birokrasi ya Bapak Ibu ya, jadi perubahan penataan strukturnya sudah banyak yang sudah dilakukan gitu. Jadi penyetaraan jabatan ini kita untuk mengakomodir ke depannya Bapak Ibu, nanti ke depannya semisal kalau ada perubahan struktur organisasi atau apapun itu ya, perubahan struktur organisasi terkait penataan birokrasi ini kita bisa gunakan penyesuaian melalui penyetaraan jabatan, sama seperti halnya jabatan
nanti dari ahli pertama dari eselon 5 ya, atau pelaksana eselon 5 itu diserahkan ke ahli pertama, kemudian untuk jabatan pengawas diserahkan ke ahli muda, dan jabatan administrator diserahkan ke ahli media. Terkait dengan promosi ini ada dua ya, ada dua mekanisme ya Bapak Ibu, yaitu ke dalam atau dari jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Maksudnya promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional adalah perpindahan, jalurnya itu perpindahan diagonal, yang dimana untuk menduduki jabatan fungsional kayak fast tracknya ya Bapak Ibu seperti itu bisa ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah predikat kinerjanya paling rendah itu harus sangat baik ya Bapak Ibu, sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian nanti ada dan namanya uji kompetensi tetap sebelum menjadi profesional. Gitu. Memiliki rekam jejak yang baik dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional, ini biasanya bagi yang sudah menduduki jabatan fungsional ya, Bapak Ibu, untuk naik jenjang, misal dari ahli pertama ke ahli muda ke media ke utama. Ini perpindahannya jalurnya tuh vertikal, yang dimana naik ya semakin yang bersangkutan naik jenjang semakin ke atas seperti itu. Untuk persyaratannya sendiri harus memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang. Kan ada misal dari misal ahli pertama ke ahli muda, berapa angka kredit itu yang dibutuhkan, itu ya Bapak Ibu, 100 lagi itu jenjang dan seterusnya. Kemudian ahli muda ke ahli media ke utama, itu ada angka kredit kumulatif yang harus terpenuhi untuk kenaikan jenjangnya. Tiap ini sama seperti halnya yang lalu, ini ada uji kompetensi. Kemudian predikat kinerja ini minimal tuh harus baik dalam 1 tahun terakhir, dan persyaratannya ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti setelah sudah terpenuhi, nanti kemudian akan adanya pertimbangan rekomendasi dari tim penilai kinerja, apakah memang yang bersangkutan bisa naik pangkat ataupun naik jenjang itu, atau nanti atau mungkin yang bersangkutan saat akan menduduki jabatan fungsional direkomendasikan untuk menduduki jabatan fungsional. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengelolaan kinerja jabatan fungsional, Bapak Ibu. Di pengelolaan kinerja sendiri, seperti halnya kita tahu di peraturan Menteri Pariwisata tahun 2023 ini adalah gimana kita dalam melakukan konversi ya Bapak Ibu. Konversi dari predikat kinerja kemudian dikonversikan menjadi angka kredit. Ini pengelolaan kinerja ini kita sinkronkan dengan Permen 46 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu, yang dimana di situ ada perencanaan. Kita merencanakan nih gimana untuk menyusun sasaran kinerja pegawai gitu ya Bapak Ibu. Untuk menyusun perencanaan dilakukan dialog dari pimpinan ke para pejabat fungsionalnya seperti itu. Apa sih yang diekspektasikan oleh pimpinan seperti itu. Kemudian dilakukan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja seperti itu. Dalam 1 tahun ini pelaksanaannya seperti apa? Apakah terpenuhi sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Kemudian dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dari juga seperti halnya di SI nomor 3 tahun 2023 itu kan nanti ada sebenarnya kinerja sudah dilakukan penilaian kinerja dari unit kerjanya, nanti akan diturunkan ke para individu, para pejabat fungsionalnya. Itulah yang nanti akan menghasilkan evaluasi kinerja dari didapatkan predikat kinerjanya, nanti dapatnya apa. Dan misal dari predikat kinerjanya yang bersangkutan dapat baik. Dapat baik ini akan dikonversikan menjadi angka kredit, jadi 100%. 100% itu berapa? Kita 100% di sini adalah semisal untuk ahli pertama ini adalah 12,5. Mungkin bisa untuk ahli muda 25. Mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu di lampiran Peraturan Menteri PNRB nomor 1 tahun 2023 seperti itu. Kemudian ditambahkan di sini adalah pejabat fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% untuk 1 kali. Ini adalah tabel konversinya ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat pada lampiran Peraturan Menteri PNRB nomor 1 tahun 2023. Oke, baik sekali. Pada ketentuan peralihan di ketentuan penutup, gini ya Bapak Ibu, untuk
Pada saat peraturan menteri ini berlaku, angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan jabatan fungsional masing-masing disesuaikan angka kredit kumulatifnya berdasarkan peraturan menteri ini. Maksudnya peraturan menteri PAN-NB nomor 1 tahun 2023 yang paling lambat adalah 31 Desember 2023 dan tata cara penyusunan nanti diatur oleh peraturan BKS. Maksudnya ini adalah kita kan ada banyak ada banyak jabatan fungsional ya yang eksis saat ini kurang lebih ada 292 jabatan fungsional seperti itu. Namun ini kan masih bermacam-macam ya, masih ada yang menggunakan konvensional, ada yang kalau berdasarkan peraturan Menteri Pak Nabi nomor 13 tahun 2011 itu menggunakan integrasi. Nah, inilah nanti akan disesuaikan Bapak Ibu untuk angka kreditnya. Yang konvensional nanti akan disesuaikan ke integrasi. Kemudian dari integrasi nanti akan disesuaikan lagi ke konversi. Ini sebenarnya sudah ada yang di Perban yang BKN nomor 11 tahun 2022 nanti terkait dengan tata cara penyesuaian. Kemudian pada hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing. Dan proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki hasil kerja pejabat fungsional itu masih yang sampai dengan 31 Desember 2022 ini bisa dinilaikan Bapak Ibu. Bisa dinilaikan maksimal itu 30 Juni 2023. 30 Juni 2023 ini adalah sudah dalam bentuk PAK seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan penetapan angka kreditnya dari hasil kerja yang di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan 30 Juni itu bukan baru mengusulkan ya, baru mengusulkan. Ini adalah proses penilaian. Jadi sudah dinilai dan sudah mendapatkan angka kredit untuk penetapan untuk PAK-nya. Kemudian di ketentuan penutup, penilaian angka kredit jabatan fungsional berdasarkan konversi predikat evaluasi kinerja tahunan dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2022 ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. Maksudnya di sini adalah jadi Bapak Ibu yang hasil kerja yang sampai dengan Desember 2022 itu kan bisa dinilaikan ya sampai dengan 30 Juni 2023. Tetapi Bapak Ibu per 1 Januari 2023 ini sudah menggunakan Permen PAN nomor 6 tahun 2022. Jadi kita sudah nanti dalam 1 tahun 31 Desember 2023 ini. Jadi nanti Bapak Ibu sudah menggunakan konversi berdasarkan Permen 6 tahun 2022. Nanti dari hasil konversi itulah yang nanti akan dikumulatifkan bahwa apakah Bapak Ibu bisa naik pangkat atau naik jenjang dan lain hal gitu ya. Itu sebagai angka kredit Bapak Ibu sekalian. Ini adalah buku panduan. Kami dari Kementerian PAN sudah mengeluarkan ya Bapak Ibu buku panduan terkait dengan FAQ ya. FAQ ini berdasarkan Permen PAN 1 tahun 2023. Di sini FAQ ini nanti fungsinya ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu tanyakan selama ini apa saja kita sudah banyak mengakomodir gitu. Jadi mohon untuk dibaca terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, dibaca, dipahami seperti apa. Di situ kami sudah menerjemahkan dari Permen 1 tahun 2023 banyak pertanyaan seperti itu. Nanti Bapak Ibu ini bisa download ya, bisa di-scan barcode-nya atau melalui link bit.ly/FAQGF gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu di-download. Baik, cukup sekian Bapak Ibu paparan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan ke Mas Widi. Terima kasih Mas Tamsil atas paparannya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom dan maupun di YouTube. Mungkin sedikit rangkuman dulu ya Bapak Ibu sekalian apa yang telah disampaikan oleh Mas Tamsil. Yang pertama terdapat memang perubahan tata kelola JF
di Permenpan 1 ini. Yang sebelumnya adalah Permenpan 13 tahun 2019. Yang pertama mungkin dulu JF itu berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP, dan sekarang lebih kepada berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Kemudian juga kalau di Permenpan 13 tahun 2019 perpindahan itu bisa hanya dapat dilakukan dalam satu rumpun saja. Untuk peraturan yang terbaru, perpindahan jabatan dapat dilaksanakan lain rumpun ya, lintas rumpun. Kemudian juga untuk penetapan target angka kredit ya, di awal tahun kinerja berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dalam SKP. Nah, untuk saat ini target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien penggali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahunnya. Kemudian juga tadi dimention bahwa tata kelola JF ini berbasis pada penilaian angka kredit per butir kegiatan dan pengajuan dupak. Untuk saat ini tidak lagi ada dupak ya, sesuai dengan Permenpan RB 1. Kemudian juga kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk JPT dan JA. Untuk saat ini juga bisa dilakukan ke JF. Kemudian juga kalau dulu di Permenpan 13, instansi pembina memiliki 19 tugas utama. Untuk yang terbaru di Permenpan 1, instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi saja. Disebutkan juga tadi oleh Mas Tamsil ya, disampaikan rasio perbandingan jumlah pelaksana, struktural, dan JF, disampaikan pula ruang lingkup JF, serta kedudukan JF di organisasi itu seperti apa. Kemudian dijelaskan juga tadi secara rinci oleh Mas Tamsil terkait mekanisme karir JF itu seperti apa, dan pengadaannya juga seperti apa. Yang pertama itu kan dijelaskan pengangkatan pertama itu mekanismenya seperti apa, perpindahan jabatan lain seperti apa, penyesuaian atau in-passing itu detail-detailnya yang harus dilakukan seperti apa, dan kemudian juga promosi itu dapat terjadi dijelaskan secara rinci oleh Mas Tamsil itu seperti apa. Kemudian juga dijelaskan juga mekanisme predikat kinerja dan konferensi angka kreditnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini mungkin kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk saat ini mungkin 2 pertanyaan dulu ya Mas Tamsil ya. Oke, yang pertama pertanyaannya Mas Tamsil, kalau Permenpan 1 berlaku 1 Juli 2023, maka kinerja tahun untuk Januari sampai Juni 2023 menggunakan Permenpan 1 atau Permenpan 13. Pertanyaan selanjutnya, jika dari JF pembina mewajibkan mandatori IKU dalam setiap JF tersebut, berarti itu menjadi bagian dari ekspektasi kinerja JF tersebut pada pimpinan kantor. Apakah demikian? Mohon konfirmasinya, terima kasih. Baik, Mas Tamsil, untuk jawabannya mungkin bisa disampaikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tadi ditanyakan terkait dengan untuk di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, itu kan berlakunya per 1 Juli ya 2023. Namun untuk kinerjanya itu menggunakan yang mana? Tadi kan sudah saya sampaikan ya di ketentuan penutup, itu kan ada bahwa per 1 Januari 2023 itu kita menggunakan Permenpan 6 tahun 2023 untuk terkait dengan kinerjanya. Jadi nanti apa yang di Permenpan 6 itu seperti apa? Kan ada namanya ekspektasi kinerja dan lain hal gitu ya. Bapak Ibu, kita menggunakan di Permenpan 6 ya. Kemudian didukung oleh Permenpan 1 tahun 2023 ini. Jadi nanti sampai dengan Desember dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 ini sudah memakai Permenpan 6 tahun 2022 didukung dengan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsionalnya ya. Gimana nanti dari hasil evaluasi kinerja
apakah nanti adanya predikat kinerja yang dari unit organisasinya kemudian diturunkan ke unit kerja, diturunkan lagi ke individu-individu, ke masing-masing para pejabat fungsionalnya gitu ya. Nanti predikatnya apa, nanti dikonversikan menjadi angka kredit. Itu apakah kan sangat baik 150%, kemudian baik 50%, cukup atau butuh perbaikan 75%, dan lain hal sampai seterusnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Pertanyaan kedua terkait dengan indikator kinerja ya utama. Ini sebenarnya kita kalau bicara dengan kinerja ini kan sebenarnya sudah ada ya di peraturan di SE Menteri Pan-RB ya, Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2023 ya Bapak Ibu. Di situ kan ada tata cara ya Bapak Ibu. Nah, tata cara ini maksudnya adalah maka dari itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kinerja organisasi itu didukung oleh kinerja para pejabat fungsionalnya ya. Kita di sini bahasnya pejabat para fungsional ya Bapak Ibu. Saya bisa bicara fungsional. Jadi pejabat fungsional, atau mungkin kalau kita bicara tentang PNS, oleh kinerja organisasi didukung oleh kinerja para pegawainya juga. Nanti dilihat kinerja organisasinya itu dapat predikatnya apa, kemudian akan diturunkan ke masing-masing pegawainya, dalam hal ini khususnya adalah pejabat fungsional. Nah, itulah nanti apakah memang kinerja organisasinya apakah memang sesuai dengan target yang diinginkan oleh pimpinan atau mungkin organisasi. Kemudian dari hal tersebut sudah ada di predikatnya, kemudian akan diturunkan lagi ke masing-masing individunya atau pegawainya, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kita kasih kesempatan untuk yang hadir di Zoom ya, untuk Ibu Devi Setiawati yang sudah raise hand, mungkin bisa disampaikan pertanyaan seperti apa kepada Mas Tamsil. Silakan Ibu Devi. Baik, terima kasih. Izin suara saya terdengar ya Pak? Siap, terdengar Bu. Baik, terima kasih Pak Tamsil. Perkenalkan, nama saya Deviani dari Dinas Kominfo Jawa Tengah. Izin bertanya ya Pak, tadi yang dijelaskan mengenai Dupak sudah tidak diperlukan lagi ya, tapi ini pertanyaan kami sebenarnya menambahkan yang tadi. Untuk jabatan fungsional kita kan sudah ada yang beberapa tahun, 2 atau 3 tahun sudah membuat Dupak ya. Nah, kalau memang Dupak sudah tidak diperlukan lagi tahun 2023, apakah Dupak yang kemarin yang kita buat sebelumnya itu menjadi konversi predikat kinerja atau seperti apa? Jadi seperti penilaian yang kemarin kita kumpulkan. Mungkin nanti bingungnya juga nanti hasilnya yang kemarin-kemarin itu bisa ditambahkan untuk 2023 atau seperti apa. Kemudian yang kedua, fungsi tim penilai itu apakah sudah ditiadakan ya Pak? Kayak gitu. Oke, sekian itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devi Setiawati. Mungkin Mas Tamsil sudah menangkap pertanyaannya. Kalau sudah, mungkin langsung bisa dijawab saja. Silakan Mas Tamsil. Baik, terima kasih Mas Vicky atas kesempatannya. Baik Ibu Devi, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin tadi ya ini berhubungan dengan kinerja ya, seperti hal yang dilema ya para pejabat fungsional terkait dengan angka kredit. Ya, angka kredit kan memang adalah salah satu syarat ya bagi para pejabat fungsional untuk naik pangkat ataupun naik jenjang ya Ibu ya. Gitu. Kemudian untuk penilaian kinerja sendiri, apakah bisa sebelum-sebelumnya hasil kerja kita itu bisa dinilaikan? Ini di Permenpan 1 tahun 2023 Ibu, tadi sudah saya sampaikan, bisa Ibu dinilaikan hasil kerja Ibu Devi atau para pejabat fungsional lain dari sampai dengan akhir Desember atau 31 Desember 2022 bisa dinilaikan angka kreditnya menggunakan Dupak. Gitu maksudnya, itu adalah karena kan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, jadi itu adalah kita menggunakan Dupak terakhir kita menggunakan versi Dupaknya ya, itu hasil kerjanya bisa dinilaikan maksimal adalah sampai dengan 30 Juni 2023 ya Ibu ya, 30 Juni 2023 itu adalah sudah proses penilaian sudah juga
ditetapkan angka kreditnya. Bukan seperti 30 Juni itu bukan baru mengusulkan untuk dupaknya. Seperti itu. Itu maksudnya adalah itu sudah proses penilaian dan dalam bentuk penetapan angka kredit. Seperti itu, Ibu. Jadi nanti per 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 ini sudah kita basisnya adalah Permen 46 tahun 2022 yang dimana didukung di Permen 41 tahun 2023. Ya, ini nanti jadi hasil kinerja Ibu yang 1 tahun predikat kinerja ini nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit. Kemudian Ibu yang sudah dinilaikan hasil kerjanya yang tahun 2022 ini bisa dibawa. Yang terpenting seperti yang tadi saya sampaikan, tadi kan harus penyesuaian angka kredit. Dilihat dulu apakah memang jabatan fungsionalnya sudah disesuaikan belum, karena kan masih ada yang konvensional. Jadi sesuai dengan Perban 11 tahun 2022 kan harus disesuaikan dulu ya Ibu ya. Dari konvensional disesuaikan dulu ke integrasi, nanti dari integrasi ke konversi seperti itu. Kalau memang sudah integrasi, jadi nanti bisa dibawa untuk diikutkan ke konversi. Jadi angka kredit Ibu itu masih bisa dibawa gitu. Kemudian yang kedua adalah fungsi tim penilai. Karena kan memang kita di Permen 1 tahun 2023 kita kan tidak membahas tentang tim penilai angka kredit ya Ibu ya. Karena kan kita sudah tidak ada yang namanya dupak. Kalau dulu kita masih ada dupak, kita kan masih butuh tim penilai angka kredit ya. Ini tim penilai angka kredit kan fungsinya untuk menilai angka dupaknya kita. Itu masing-masing instansi ada yang memiliki tim penilainya masing-masing ya. Tim penilai kredit. Namun kita di Permen 41 tahun 2023 ini karena mendukung Permen 46 tahun 2022 kita adanya tim penilai kinerja gitu. Tim penilai kinerja ya, ini kan tim penilai kinerja fungsinya itu sesuai dengan TP nomor 30 ya tahun 2019 tentang kinerja tentang sistem manajemen kerja ya Bu ya. Nah di situ itu adalah tim penilai kinerja itu nanti fungsinya adalah menilai kinerja PNS seperti itu. Salah satunya di sini kita bicara tentang pejabat fungsional. Nah, ini tim penilai kinerja ini juga salah satu fungsinya tadi memberikan pertimbangan apakah memang yang bersangkutan bisa naik pangkat ataupun naik jenjang ya. Seperti itu Ibu Devi. Baik Ibu, apakah sudah jelas Ibu Devi? Sudah puas katanya Mas Tamsil. Kalau untuk yang di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu ya, Mas Tamsil dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita lanjut dulu 2 pertanyaan lagi ya dari warganet di YouTube. Apakah perpindahan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional masuknya ke ahli pertama bukan sesuai pangkat golongan? Mohon penjelasannya, Mas Tamsil. Kemudian, kenapa jabatan fungsional hasil penyetaraan mendapatkan tunjangan yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional tersebut? Garis tutup, masih pakai tunjangan struktural. Begitu, Mas Tamsil, 2 pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup acara hari ini. Oke, Mas Tamsil, untuk jawabannya mungkin langsung saja. Baik, terima kasih Mas Widi atas kesempatannya. Baik, tadi pertanyaan ya dari YouTube ya, Mas Widi terkait dengan perpindahan jabatan fungsional yang pertama, yang kedua tentang dengan penyederhanaan birokrasi. Ini mungkin dari instansi daerah ya Bapak Ibu terkait khususnya adalah penghasilan yang sudah mengikuti penyetaraan jabatan. Untuk yang pertama terkait dengan apakah perpindahan jabatan fungsional dari pelaksana ke fungsional ini apakah harus dimulai dari hari pertama? Itu tidak berdasarkan pangkat seperti itu ya, Mas, dari pertanyaan tadi Pak Rahmat ya. Gini, kita di Peraturan Menteri PRB nomor 1 tahun 2023 di situ kan udah di-mention ya Bapak Ibu untuk perpindahan itu yang pertama. Untuk yang jabatan pelaksana ke fungsional itu alih pertama seperti itu. Karena kan kita melihatnya adalah perpindahan yang kira-kira perpindahan yang pelaksana ini ke alih pertama ini yang setaranya. Kan kita kan bicara dengan jalur karir ya, jalurnya adalah
jalur ini horizontal ya, ini yang setaranya pelaksana itu yang hari pertama seperti itu. Kalau umum ke fungsional seperti itu. Kemudian kenapa kok tidak berdasarkan pangkat dan lain-lain. Jadi, kita di sini mekanismenya beda Bapak Ibu. Kalau menggunakan dengan penyesuaian, kalau penyesuaian ini mungkin kita bisa melihat, kita bisa sesuaikan dengan pangkat golongannya ya, pangkat golongan dan lihat seperti kita lihat sesuai penyesuaiannya. Tapi di sini kan kita bicara tentang perpindahan. Ini perpindahan karena jalurnya adalah yang setara aja sesuai dengan Permen 1 tahun 2023 dari pelaksana ke hari pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang penghasilan bagi ke jabatan fungsional melalui penyetaran jabatan. Apa penghasilannya kok masih mengikuti yang strukturalnya, tidak berdasarkan jabatan fungsional masing-masing. Ini berdasarkan peraturan presiden, Bapak Ibu, peraturan presiden nomor 50 tahun 2022 tentang penghasilan yang untuk penyederhanaan birokrasi ya. Itu untuk penghasilan di situ kan dimandatkan, khususnya di sini instansi daerah. Di sini untuk penghasilan untuk Perpres 50 tahun 2022 bagi instansi daerah itu kan ada turunannya ya, yaitu turunannya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi nanti menunggu Permendagrinya keluar karena kan di situ lebih detail ya terkait dengan penghasilannya gitu. Nah, kalau untuk instansi pusat karena kan kemarin sudah keluar ya PMK turunan dari Perpres 50 tahun 2022. Jadi nanti instansi pusat disesuaikan yang di PMK Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk instansi daerah saat ini kan karena Peraturan Menteri Dalam Negerinya mungkin masih belum keluar Bapak Ibu. Jadi masih menggunakan sesuai dengan saat yang bersangkutan menduduki jabatan administrasi seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat untuk tunjangan dan lain-lain untuk kelas jabatan ya Bapak Ibu. Ini kan masih bervariasi ya Bapak Ibu. Kalau yang naik ya syukur alhamdulillah, tapi kalau saat itu ke fungsional turun itu kan juga kasihan juga yang bersangkutan ini. Oleh karena itu di sini kita pakai amannya terlebih dahulu. Amannya ya ini adalah setara saat ini bersangkutan menduduki jabatan administrasi sampai keluar peraturan turunan dari Perpres 50 tahun 2022 khususnya nanti Permendagri. Nanti ditunggu saja peraturan Menteri Dalam Negerinya, di situ bunyinya seperti apa nanti diikuti seperti itu. Apakah memang disesuaikan ke fungsionalnya masing-masing ataukah seperti apa? Seperti itu Bapak. Ditunggu saja peraturan Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Tamsil atas jawabannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang barusan telah dijawab oleh Mas Tamsil, berakhir pula sesi kegiatan tanya bisa kebijakan PAN RB pada hari ini Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Tamsil atas pencerahannya. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan oleh Mas Tamsil bermanfaat bagi kita semua.